Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dinata dengan NIM 250420175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yaitu tentang pinjaman online dan riba digital untuk memenuhi proyek UAS Pendidikan Agama 2C. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi dengan adanya kata pinjaman online atau pinjol dan juga riba. Di sini saya akan membahas tentang pinjaman online beserta riba, dimulai dari latar belakang, tujuan, rumusan permasalahan, dan juga pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baik, poin pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, perkembangan teknologi ini melahirkan layanan pinjaman online atau fitness leading. Perkembangan dengan seiringnya majunya teknologi, pinjaman itu semakin mudah. Salah satunya yaitu dengan pinjaman online. Namun, di sisi lain, pinjaman online ini muncul berbagai permasalahan, yaitu pinjaman online ilegal, artinya banyak pinjaman online ini yang belum taat pada aturan hukum atau melanggar hukum. Lalu, bunganya itu juga tinggi dan penyalahgunaan data pribadi. Penagihan tidak manusiawi, artinya ketika kita sudah tidak mampu membayar pinjaman online, ancaman itu pasti akan datang, kekerasan itu juga pasti akan terjadi. Ya, ini yaitu dinamakan dengan penagihan secara tidak manusiawi dan melanggar hukum. Dalam Islam, bunga pinjaman yang mengandung riba itu dilarang. Artinya riba ini bagaimana? Yang sederhananya, ketika kita meminjam uang, khususnya secara online atau pinjaman online, 100.000. Ketika kita memulangkan, itu harus juga dengan 100.000. Tidak boleh ada lebihnya. Yaitu yang kelebihannya ini, itu dinamakan dengan riba. Diperlukan pemahaman mengenai pinjaman online berdasarkan perspektif Islam agar masyarakat yang ada di Indonesia khususnya tidak terjebak dengan pinjaman online. Setelah saya menjelaskan latar belakang, selanjutnya ada pun rumusan permasalahan. Yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan pinjaman online atau pinjol dan riba digital. Bagaimana perkembangan pinjaman online yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa dampaknya bagi masyarakat? Adapun dampak positif pastinya dan juga dampak negatif dari pinjaman online itu sendiri. Dan yang keempat, bagaimana solusi menurut Islam? Tujuan dari penulisan dan juga penyampaian pada kesempatan kali ini yaitu mengetahui definisi dari pinjaman online itu sendiri dan riba digital. Lalu menjelaskan fenomena pinjaman online, menganalisis pandangan Islam, mengetahui dampak pinjaman online, dan menjelaskan solusi menurut syariat Islam. Pengertian pinjaman online dan riba digital. Yang kita ketahui, pinjaman itu adalah transaksi antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang memberi pinjaman. Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online atau peer-to-peer lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik. Jadi, pinjaman online ini singkatnya itu memudahkan kita dalam menerima uang lebih cepat karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, pinjaman online ini juga ada dampak negatifnya. Jadi singkatnya kalau pinjaman online itu biasanya kita kalau pinjaman itu antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu bertemu secara langsung. Nah, pinjaman online ini itu kita tidak secara langsung, tapi dapat dipermudah dengan cara kita mendownload aplikasi atau website, lalu kita mengupload yang namanya kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu kita mengisi data-data pribadi kita dan kita mengisikan nominal yang kita butuhkan untuk pinjaman online. Jadi dia lebih mempermudah dalam pencairan dibandingkan dengan pinjaman secara biasa atau pinjaman secara manusiawi. Terkadang kita ingin meminjam kepada saudara, tetangga kita, pasti mereka masih banyak yang menolak atau tidak memberikan pinjaman. Karena kita ketahui mereka juga punya keperluan dan kebutuhan secara
tersendiri. Menurut Imam An-Nawawi, riba itu adalah tambahan yang diambil dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam atau tambahan atas pokok utang berupa bunga, denda, keterlambatan, maupun biaya tambahan. Sebagai contoh biasa, contoh kecil yang mudah untuk dipahami, yaitu ketika minjam uang 1 juta atau 10 juta, kita meminjam uang 10 juta untuk membuka bisnis, ya, karena membutuhkan uang yang sangat cepat untuk membuka sebuah bisnis, itu pasti kita harus pencairannya juga sangat cepat. Salah satunya itu dari pinjaman online atau pinjol. Nah, ketika pada saat pemulangan itu juga harus setara dengan 10 juta, tidak boleh lebih. Nah, kelebihannya ini itulah yang dinamakan dengan riba digital. Misal kita memulangkan 10 juta 500 ribu rupiah ini merupakan riba digital. Belum lagi ketika keterlambatan itu dikenakan denda. Dalam menurut syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Dan yang mana telah dijelaskan juga dalam Al-Quran yang yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alanu 'alal wal taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Islam telah memperbolehkan yaitu pinjaman dan tolong menolong, namun mengharamkan yang namanya riba. Poin selanjutnya yaitu fenomena pinjaman online yang ada di Indonesia. Jumlah pengguna terus meningkat. Perkembangan teknologi semakin meningkat dan banyak juga yang menggunakan handphone atau Genji. Yang mana ini untuk mempermudah dan juga banyak yang sekali menyalahgunakan, yaitu salah satunya pinjaman online. Proses pinjaman online ini itu cepat dan mudah. Banyak pinjaman online itu yang ilegal, artinya banyak yang belum disahkan oleh negara atau belum disahkan oleh peraturan hukum. Jadi banyak yang melanggar hukum. Lalu bunga dari pinjaman online itu sendiri itu tinggi. Penyalahgunaan juga data pribadi. Ketika kita masukkan data pribadi, kita tidak resmi nih website pinjaman online, lalu data pribadi kita itu bisa disalahgunakan. Dan juga penagihan tidak beretika. Ketika penagihannya sudah sudah terlambat berkali-kali, kena denda, namun kita tidak juga membayarkan, lalu penagihan tidak beretika itu terjadi, teman-teman. Terjadi. Yang mana seperti kekerasan, ancaman, dan juga melanggar hukum, teman. Yang mana telah dijelaskan juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza adtadaitum badinan ilal jalamisma mismum fakatuh, yang artinya apabila kamu melakukan utang piutang, maka hendaklah kamu menuliskannya. Maksud dan makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 ini yaitu akad harus jelas, transparan, dan tidak merugikan. Ketika kita melakukan pinjaman online itu di awal itu harus jelas. Apakah ada bunganya? Lalu bagaimana jika keterlambatan dalam membayar utang? Dan juga transparan, tidak merugikan kedua belah pihak antara pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman. Contohnya di sini sebagai contoh sederhana yaitu dari kasus pinjaman mahasiswa. Mahasiswa saat ini sedang membutuhkan uang. Salah satunya itu untuk pelunasan UKT atau uang kuliah tunggal. Namun tidak memiliki dana atau biaya. Nah, salah satu solusi yang dapat diambil yaitu dengan pinjaman online atau pinjol sebesar 1 juta rupiah. Nah, ketika saat memulangkan itu harus membayar dan mengembalikan bunga sebesar 1,3 juta. Nah, yang mana kita ketahui dalam syariat Islam, berapa nominal yang kita pinjam, itulah nominal yang kita pulangkan, tidak boleh dilebihkan. Nah, kelebihannya ini atau 300 ribu rupiahnya ini merupakan riba digital. Itu sebagai contoh sederhananya.
Lalu adapun dampak dari pinjaman online, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya itu mempermudah akses pembiayaan, lalu membantu kebutuhan mendesak, serta membantu modal usaha. Seperti yang telah saya jelaskan di contoh sebelumnya, kebutuhan mendesak kayak ingin membayar sebuah UKT, mahasiswa, ya, itu sangat mudah dan sangat mempermudah untuk kita mendapatkan pembiayaan. Adapun di sisi lain, dampak negatif dari pinjaman online itu tersendiri, yaitu pasti kita terjerat yang namanya utang. Bunga dan dendanya itu juga tinggi kalau kita melakukan pinjaman online dan stres, depresiasi serta konflik antara keluarga. Lalu solusi untuk menurut Islam. Solusi menurut Islam yaitu memilih fitness syariah, yang mana kita memilih pinjaman ini sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Tidak adanya riba, tidak adanya dolar, atau ketidakpastian, dan juga transparan. Meningkatkan literasi keuangan syariah, memperbanyak membaca tentang literasi keuangan syariah, menghindari perilaku konsumtif, mem, mem, yaitu melakukan pinjaman online untuk kebutuhan yang tidak diperlukan seperti gengsi dan juga foya-foya. Lalu memahami akad sebelum meminjam, serta memilih transaksi yang halal dan memperkuat iman serta takwa. Nah, ini beberapa solusi menurut Islam yang kita dapat terapkan agar terjerat yang namanya pinjaman online. Dan juga riba, khususnya riba digital. Adapun kesimpulan serta saran dari yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kesimpulannya, pinjaman online ini memberikan kemudahan, tetapi memiliki resiko. Praktik pinjaman online ini berbunga termasuk riba menurut Islam, karena di dalamnya termasuk dan terdapat unsur bunga. Lalu umat Islam harus menghindari transaksi yang mengandung riba. Kita tidak diperbolehkan untuk pinjam atau pinjaman itu yang ada ribanya. Lalu fitness syariah ini menjadi alternatif yang sesuai dengan syariat, yaitu ketentuan dengan agama Islam. Sarannya khususnya untuk saya pribadi dan juga pendengar, yaitu bijak dalam menggunakan pinjaman online. Jadi pinjaman online ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan untuk kebutuhan konsumtif tadi. Lalu meningkatkan literasi keuangan syariah, memilih layanan yang legal dan sesuai syariat. Jadi memilih pinjaman online ini yang sudah benar-benar sesuai dengan aturan dari negara dan juga hukum ya. Lalu menghindari pinjaman yang ada bunganya. Lalu mengutamakan transaksi dan berkah. Transaksi yang halal dan juga berkah. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan mengenai pinjaman online dan riba digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga pendengar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terima kasih, saya Rahmadinata pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.